Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-18 sampai 23. Roma 6 ayat 18 sampai 23. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Bukti Belas Kasihan Tuhan. Ditulis oleh Kati Thomas. Sahabat suara kasih, bagaimana mungkin Tuhan yang baik dan pengasih membiarkan semua rasa sakit dan penderitaan ini terjadi? Saya sendirian di kamar rumah sakit, memperhatikan bayi saya bernapas, lalu menaruh tangan saya di bagian punggungnya, berharap bisa merasakan detak jantungnya. Napasnya sangat pelan dan kulitnya berwarna abu-abu kebiruan. Dia tak sadarkan diri. Pakaian saya basah dengan darah dan kotorannya, dan baunya begitu menyengat, menimbulkan rasa sakit di hati saya. Saat para dokter bersiap untuk melakukan operasi darurat, mereka menempatkan dia di lengan saya, dan saya menggendongnya di dekat dada saya. Dia kotor, tapi saya tidak peduli. Dia adalah anak saya. Tidak ada yang akan menghalangi saya untuk memeluknya erat saat saya bernyanyi untuknya dalam penderitaan dan penantian. Ketika para dokter mengambilnya dari tangan saya, kenyataan mengejutkan saya.
bahwa saya terciprat oleh darah-Nya yang tak berdosa. Beban yang begitu berat membuat saya semakin terpuruk. Saya memahami fakta penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, menerima anugerah keselamatan-Nya yang cuma-cuma, dan menyerahkan hidup saya kepada ketuhanan-Nya bertahun-tahun sebelumnya. Tapi hari ini, saya tidak bisa berkata apapun juga, saat saya terciprat darah dari bayi saya yang tak berdosa. Ada makna spiritual yang tak bisa dipahami lewat peristiwa itu. Hal ini membuat saya merasa dibakar oleh kasih Bapa Surgawi, bahwa Dia akan membiarkan putra tunggal-Nya yang terkasih, menanggung penderitaan yang tak pantas seperti itu, menumpahkan darah-Nya yang tak berdosa, untuk menutupi kekotoran dan rasa malu kita, dan menarik kita mendekat kepadanya. Anak saya selamat dari insiden yang hampir merenggut nyawanya, tetapi pengalaman itu menyadarkan saya pada kenyataan, bahwa setiap kali terjadi tragedi, kita seringkali melupakan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah tanggung demi kita. Kita menjadi marah ketika hidup ini menyakitkan, dan kita lupa bahwa penderitaan yang sedang kita tanggung tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan-Nya di kayu salib. Kita lupa bahwa Tuhan dengan penuh kasih rela menawarkan anak-Nya untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, menumpahkan darah-Nya yang tak berdosa, dan mati menggantikan kita, dan Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan rela menerima tugas itu. Kita sering lupa bahwa sebagian besar rasa sakit kita berasal dari konsekuensi dari pilihan kita yang berdosa dan memberontak, dan semua rasa sakit itu adalah akibat dari penolakan umat manusia terhadap Tuhan. Semuanya kembali ke Taman Eden, ketika Tuhan menawarkan kepada umat manusia kehidupan yang bebas dari rasa sakit dan penderitaan. Meskipun umat manusia tetap menginginkan kehidupan yang bebas dari Tuhan, umat manusia memilih untuk memberontak melawan Tuhan, dan akibatnya adalah rasa sakit dan penderitaan. Sahabat Suara Kasih, tetapi Tuhan, melalui belas kasihan-Nya yang tak terbatas, berbelas kasihan kepada kita, dan menyelamatkan kita dari hukuman. Marilah kita renungkan, di bawah bayang-bayang salib, sulit untuk mengutuki Tuhan karena membiarkan kita menderita, kita datang dengan kondisi yang sangat kotor, namun Dia memeluk kita dengan penuh kasih, dan menyanyikan lagu untuk kita, di tengah penderitaan dan penantian kita, dalam terang keselamatan kita, bahkan lebih sulit bagi kita untuk memahami betapa besarnya kasih Bapa bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.